Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes di sini akan berbagi informasi untuk kalian dimulai dari berita nasional. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyinggung soal banyaknya baliho bergambar Ketua DPR RI sekaligus politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani. Menurut Amin, baliho Puan Maharani yang dipasang di sejumlah wilayah itu nyatanya tidak banyak mempengaruhi. Justru, kata Amin, malah sebaliknya. Hal itu disampaikan Amin Rais dalam diskusi publik Perspektif dari Jogja untuk Indonesia 2024 pada Minggu 5 September 2021. Mulanya, Amin Rais menceritakan soal dirinya yang pernah berdiskusi dengan politisi PAN Deddy Gumelar alias Miing. Saat itu, kata Amin, Miing bercerita bahwa di partainya yang lama disiplin soal berpakaian serta atribut partai sangat dipegang. Bahkan dalam acara partai, Miing menyebut jika ada anggota yang tidak mengenakan seragam akan dikeluarkan dari ruang acara. Diketahui sebelum memutuskan pindah ke PAN, Miing diketahui mantan anggota PDI Perjuangan. Mantan Ketua MPR RI ini pun menilai apa yang dilakukan PDIP soal disiplin berpakaian merupakan hal yang bagus. Maka ia pun meminta kepada para jajaran partai umat yang didirikannya bisa melakukan hal itu. Amin mengatakan soal perubahan zaman yang terjadi saat ini di mana untuk mengenalkan partai baru seperti Partai Umat diperlukan sejumlah cara untuk berkenalan ke masyarakat. Penemuan sejumlah hewan berukuran besar di Embung Dukuh, Kabupaten Klaten membuat warga Dukuh Samber Desa Sabanglor, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah gempar. Pertama, warga menemukan terowongan kuno di sekitar Embung Dukuh Samber yang bakal direvitalisasi menjadi kolam pemancingan dan pusat kuliner di desa itu. Kemudian, minggu kemarin, seekor ikan toman raksasa ditemukan oleh warga saat sedang menyetrum ikan di embung berukuran 50 x 11 meter tersebut. Lalu, pada Senin 6 September 2021 dini hari, warga menemukan seekor bulus di embung yang tengah dalam proses pengerukan itu. Seorang warga sekitar, Kirjo, menyebut jika hewan berukuran besar tersebut ditemukan warga sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, bulus itu diangkat oleh warga bersama-sama dan diletakkan di dekat posko pengerjaan revitalisasi Embung Dukuh Samber itu. Pejabat Kepala Desa Sabranglor, Budi Ardianto, mengatakan bulus yang ditemukan oleh warga itu berukuran cukup besar, dengan panjang sekitar 80 cm, lebarnya sekitar 36 cm, dan berat 20 kg. Menurut Budi, di desa yang selama ini ia pimpin tidak pernah ditemukan bulus termasuk di Embung Dukuh Samber yang bakal direvitalisasi itu. Temuan bulus yang sudah mati itu bakal diawetkan oleh pemerintah desa Sabranglor dan dipajang di sekitar embung yang bakal direvitalisasi sebagai kolam pemancingan dan pusat kuliner itu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan pra-peradilan atas nama Dipo Latif terhadap kasusnya dengan Nikita Mirzani, di mana Dipo Latif mengajukan gugatan pra-peradilan agar kasus penggelapan barang diduga dilakukan Nikita Mirzani yang dihentikan Polres Metro Jakarta Selatan kembali dibuka. Dalam persidangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Dipo Latif. Hakim menolak gugatan pra-peradilan dikarenakan apa yang menjadi pembahasan soal penggelapan barang tersebut masuk ke dalam ranah harta bersama yang dimiliki saat pernikahannya antara Dipo Latif dan Nikita Mirzani. Sementara itu, kuasa hukum Dipo Latif, Diki Muhammad, enggan menanggapi sidang pra-peradilan yang ditolak oleh majelis hakim. Diberitakan sebelumnya, Dipo Latif sempat melaporkan Nikita Mirzani yang kala itu masih menjadi istrinya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Agustus 2018. Dipo Latif melaporkan Nikita Mirzani atas kasus dugaan penggelapan barang berupa mobil, celana dalam, dan lain-lainnya. Namun, polisi memberhentikan laporan Dipo Latif kepada Nikita dengan mengeluarkan SP3, sehingga kasus tersebut tidak diteruskan polisi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali menyebut kedatangan kloter terakhir kontingen Paralimpiade Tokyo 2020. Kontingen Paralimpiade Tokyo 2020 disambut Menpora di VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 7 September 2021 dini hari. Sementara itu, turut hadir Ketua NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Chandra Bakti, serta Asisten Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Surono. Menpora Amali mengucapkan selamat datang kepada para kontingen Indonesia dalam sambutannya. Hasil Paralimpiade Tokyo 2020 dinilai melampaui target dari pemerintah dalam desain besar olahraga nasional untuk perbaikan peringkat dari Paralimpiade di Rio de Janeiro 2016.
Pada Paralimpiade Rio 2016, Indonesia menempati peringkat 76 dengan perolehan 1 perunggu. Sementara dari Paralimpiade Tokyo 2020 ini, Indonesia berhasil menempati peringkat 43 dengan perolehan 9 medali, yakni 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit undur diri, sampai jumpa. Tribun News Today.